Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Muammar HM. Dikisahkan Wali Paidi adalah wali abdal dari tanah Jawa yang suka merokok. Berkumpulnya 40 wali Allah pada hari Arafah. Setiap tanggal 10 Arafah ada perkumpulan 40 wali di atas gunung di daerah Makkah. Mereka tersebar ke seluruh pelosok dunia. Setiap tahun mereka berkumpul di atas bukit di daerah Makkah ini. Yang datang ada dengan cara terbang. Ada yang naik sajadah seperti Aladin. Ada yang muncul dari dalam perut bumi. Ada yang naik burung. Ada yang menghilang tiba-tiba sudah di tempat. Acara tahunan ini, semacam reuni, dipimpin langsung oleh King of the King Sultanul Aulia. Rajanya para wali yang setiap masa hanya satu orang di jagat seluruh alam semesta ini. Di atas bukit mulai terdengar dentuman-dentuman lantunan zikir yang terpancar dari hati mereka. Di atas bukit para malaikat berwujud awan, ikut menyemarakkan acara reuni tahunan ini. Dengan hembusan angin yang sepoi-sepoi berlantunkan takbir, tahmid dan tahlil. Tampak di kejauhan di bawah bukit ada orang yang tidak terlalu tua, tampak tertatih-tatih dan sangat kesulitan mencoba menaiki bukit. Berbeda dengan wali-wali yang datang sebelumnya. Orang tua ini tampak sangat kesulitan menaiki bukit dengan tongkatnya dia berusaha melewati bebatuan yang terjal dan berliku. Kadang dia berhenti sebentar untuk mengatur pernafasannya, lalu melanjutkan menaiki bukit lagi. Setelah sampai di puncak, tampak jelaslah orang ini, gemuruh nafasnya masih tampak tersengal-sengal kecapean. Pakaiannya biasa, jubah putihnya agak kecoklatan, agak kotor. Walaupun kelelahan wajahnya selalu tersenyum. Dari wajahnya bisa dikatakan orang ini gak gampang meremehkan orang lain. Tawaduk dan sopan. Para wali menghentikan aktivitasnya setelah melihat kedatangan orang tua ini. Suasana tiba-tiba hening. Satu persatu para wali menyalami orang ini dengan penuh hormat dan takzim. Ahlan wa sahlan ya Habibullah ya Sultanul Aulia, ucap mereka. Ternyata orang yang tampak biasa sekali ini, adalah rajanya para wali. Keramatnya dan kesaktiannya seakan tidak ada sama sekali. Tolong panggilkan Paidi, orang Indonesia itu suruh ke sini, ucap Sang Sultanul Aulia, kepada para wali di sela-sela kerumunan para wali. Muncullah seorang pemuda dengan jas layaknya tentara dan peci hitam yang agak tinggi. Dari wajahnya, terlihat kalau Paidi ini pemuda yang kocak. Dengan wajah cengar-cengir, pemuda ini mendekati Sang Sultan Aulia dan mencium tangannya. Setelah Wali Paidi menghadap, Sang Sultan Aulia ini berkata kepadanya, Paidi sini. Aku minta rokoknya, dan tolong sekalian masak air buatkan kopi. Ternyata wali yang kemana-mana bawa rokok dan kopi hanya wali dari Indonesia. Sehabis dari pertemuan di Makkah, Wali Paidi kembali lagi ke Indonesia. Wali Paidi ingin mencoba ilmu yang baru saja didapat dari temannya wali dari India, Nasir Khan, yaitu ilmu melipat bumi. Teman Wali Paidi ini memang terkenal sakti. Seluruh biksu di India tidak dapat menandingi kesaktiannya. Bahkan biksu dari India banyak yang masuk Islam, setelah kalah bertarung dengan Nasir Khan ini. Ketika berangkat ke Makkah Wali Paidi nunut temannya dari India ini. Wali Paidi hanya disuruh menggandeng tangannya lalu tiba-tiba saja menghilang. Wali Paidi dan temannya Nasir Khan sudah berada di Makkah di atas bukit tempat pertemuan. Dan karena kasihan Wali Nasir Khan ini mengijazahkan ilmu melipat bumi kepada Wali Paidi, supaya di acara pertemuan-pertemuan yang akan datang Wali Paidi tidak repot mencari tunutan lagi. Wali Paidi memejamkan matanya dan mulutnya mulai berkomat kamit membaca doa-doa khusus, tiba-tiba tubuh Wali Paidi terasa dingin, bumi yang didudukinya terasa seperti es. Wali Paidi membuka matanya tampak di depannya bukit yang tertutup es, dia melihat ke bawah, bumi yang didudukinya juga terbuat dari es. Di manakah aku ini? Batin Wali Paidi. Wali Paidi berdiri, melihat sekelilingnya, semuanya tampak putih tertutup salju. Wali Paidi berjalan mengitari tempat yang belum pernah dilihat selama hidupnya, sepi tiada orang sama sekali. Lamat-lamat Wali Paidi mendengar ada orang yang bersenandung membaca solawat. Wali Paidi dengan langkah perlahan-lahan mengikuti asal suara senandung solawat tersebut, dan tampaklah di depannya beruang besar putih, membungkuk di tepi sungai mencari makanan ikan segar. Masya Allah ternyata yang bersenandung itu bukan manusia tapi beruang putih ini. Wali Paidi berhenti,
beruang putih itu menoleh kepada Wali Paidi dan berkata kepadanya. Assalamualaikum, ucap beruang itu. Waalaikumsalam, jawab Wali Paidi dengan perasaan kaget dan heran. Kamu Wali Paidi ya? Aku tadi dapat kabar kalau nanti ada orang yang kesasar ke sini. Namanya Wali Paidi, ucap beruang itu. Setelah memakan ikan yang baru didapatnya beruang putih itu melanjutkan berkata lagi. Kamu jangan khawatir memang sudah biasa orang belajar itu tidak bisa langsung menguasai ilmu yang baru didapatnya. Cobalah sekali lagi, kata beruang tersebut lalu pergi meninggalkan Wali Paidi. Wali Paidi diam 1000 bahasa, Wali Paidi mendongak ke atas melihat posisi matahari. Ternyata dia kesasar ke kutub selatan, dan bertemu beruang putih yang bisa bicara. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, Wali Paidi mulai merapal doanya kembali dan menghilang. Wali Paidi membuka matanya kembali, dan betapa kagetnya Wali Paidi ketika membuka matanya tampak di sekelilingnya banyak orang berlarian dengan memakai baju gamis selutut dengan memakai surban, tampak di tangan mereka senjata AK-47, terdengar suara bising peluru berseliweran. Aduh, kesasar lagi aku ini, tadi kesasar ke kutub selatan, sekarang kesasar lagi ke Afghanistan, wes kok gak kesasar ke Hollywood saja. Wali Paidi mengamati salah satu pasukan yang semuanya berjenggot panjang, Wali Paidi tersenyum sendiri melihat jenggot mereka. Memang di negara yang dikuasai Taliban ini bukan operasi helm yang dilakukan di sana tapi operasi jenggot, kalau ada laki-laki yang tidak berjenggot maka kena tilang. Wali Paidi berdiri berjalan mencari ke tempat yang sepi, Wali Paidi tidak suka dengan peperangan. Wali Paidi memutuskan untuk langsung pergi saja. Setelah menemukan tempat yang sepi, Wali Paidi mulai merapal doa-doa ilmu melipat buminya lagi. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah Wali Paidi. Wali Paidi membatin mudah-mudahan tidak kesasar lagi. Wali Paidi membuka matanya perlahan-lahan tampak di depannya rumah yang terbuat dari kayu, persis rumah para transmigrasi di luar pulau. Tidak lama kemudian keluarlah seorang tua berpeci putih. Dengan baju takwa dan bersarung melambaikan tangannya memanggil Wali Paidi. Wali Paidi teringat dengan orang tua ini, beliau adalah Habib Ali Al-Habsyi Pahat Malaysia. Yang kemarin juga ikut pertemuan di Makkah. Masya Allah ternyata aku masih kesasar lagi, batin Wali Paidi. Wali Paidi melangkahkan kakinya mendekati Habib Ali Al-Habsyi. Wali Paidi teringat beberapa tahun yang lalu ketika Sayyid Maliki dari Makkah mau berkunjung ke dalamnya Habib Ali ini. Di dalam perjalanan Sayyid Maliki ini tiba-tiba merasakan kangen yang amat sangat terhadap datuknya baginda Nabi Muhammad, setelah sampai di depan dalam Habib Ali. Habib Ali hanya menyuruh masuk Sayyid Maliki, sedang rombongan yang lain disuruh menunggu di luar. Beberapa menit kemudian Sayyid Maliki keluar dengan beruraikan air mata, Sayyid Maliki menangis terseduh-seduh. Sudah terobati kangenku, ucap Sayyid Maliki dengan masih menangis. Ternyata ketika Sayyid Maliki masuk ke dalamnya Habib Ali, Sayyid Maliki dipertemukan oleh Habib Ali dengan baginda Nabi Muhammad, subhanallah. Mari masuk nak, jangan melamun saja, ucap Habib Ali. Inggih mbah, jawab Wali Paidi, lalu melangkah mendekati Habib Ali. Setelah mencium tangan beliau, Wali Paidi masuk ke dalam. Kamu memang gak bakat dengan ilmu melipat bumi itu nak Paidi, jadi nanti gak usah dicoba lagi. Kamu naik pesawat saja dari sini ke Indonesia, kata Habib Ali. Inggih mbah, jawab Wali Paidi. Siapa tahu nanti ketika kamu naik pesawat, kamu bertemu dengan Mulan Jamila yang kamu gandrungi itu, goda Habib Ali. Hahaha, Wali Paidi hanya bisa tertawa mendengar godaan Habib Ali ini. Setelah makan bersama, Wali Paidi pamit pulang. Habib Ali menepuk-nepuk pundak Wali Paidi mengantarkannya keluar dari dalam. Ingat perintah Sang Sultan nak Paidi, setelah sampai ke rumah segeralah ke Gunung Arjuna untuk kholwat di sana. Inggih mbah, jawab Wali Paidi. Setelah mencium tangan Habib Ali, Wali Paidi beranjak pergi ke bandara, naik pesawat pulang ke Indonesia. Setelah beberapa hari di Indonesia Wali Paidi ini berencana melakukan suluk nyepi ke gua di Gunung Arjuna, sesuai perintah Sang Sultanul Aulia. Wali Paidi mulai berkemas untuk berangkat ke Gunung Arjuna. Bekal rokok sudah disiapkan mulai Ji Samsu, gudang garam dan jarum sudah lengkap, tidak ketinggalan kopi satu black juga di bawahnya. Setelah sampai di kaki Gunung Arjuna Wali Paidi mulai mendaki mencari gua yang dimaksud oleh Sang Sultanul Aulia. Pada hari yang ketujuh sejak pendakian Wali Paidi akhirnya menemukan gua tersebut.
gua itu mulutnya kecil tertutup ilalang tapi dalamnya luas. Di pojok kiri ada sumber mata air dan di pojok kanan ada batu yang menyerupai meja yang kemungkinan digunakan sholat oleh orang yang ada di gua ini dulu. Wali Paidi menaruh barang bawaannya di sebelah batu yang mirip meja tersebut, dan pergi menuju ke mata air untuk mandi dan berwudhu. Ketika mandi hati Wali Paidi ini dengan sendirinya berzikir dengan cepat dan otomatis. Pengetahuan ruhani Wali Paidi semakin bertambah, hatinya berbunga-berbunga tanpa dapat ia cegah. Nur basyirohnya semakin terang benderang. Setelah berwudhu Wali Paidi ini melakukan sholat di atas batu yang mirip meja itu. Beratus-ratus rokaat tanpa terasa telah berlalu dan Wali Paidi baru sadar ketika terdengar ayam berkokok. Wali Paidi turun dari batu menuju tempat perbekalannya untuk membuat kopi dan duduk santai sambil merokok. Panci sudah dikeluarkan dan rokok Ji Samsu Refill sudah disiapkan. Tapi alangkah kagetnya Wali Paidi ini ketika mencari korek tidak ada. Ia keluarkan semua isi tasnya tapi tetap aja korek tidak ditemukan. Waduh ciloko iki, Wali Paidi bergumam sendiri. Dia melihat kopi satu black yang aromanya begitu harum dan banyak rokok berbagai merek tergeletak di samping kopi. Wes, muspro KB iki, kok bisa koreknya gak ke bawah, kata Wali Paidi mulai kesal. 1-2 hari dilalui Wali Paidi ini tanpa kopi dan rokok dan pada hari yang ketiga Wali Paidi mulai tidak tahan. Hatinya semeblak ketika melihat kopi dan rokok yang terkulai tak berguna. Wali Paidi mulai membaca hizib, semua hizib ia kerahkan dan setelah membaca Asy-Syifa 3 kali, Wali Paidi ini mengusapkan telapak tangannya pada matanya dan biar. Seluruh alam jin dan makhluk halus lainnya tampak sangat jelas, terlihat Wali Paidi segerombolan jin di luar gua sebelah kiri. Kira-kira 10 meter dari mulut gua, Wali Paidi mendatangi bangsa jin yang terdekat dengan gua tersebut. Gerombolan jin yang melihat Wali Paidi datang, tampak ketakutan. Ada yang punya korek api? Tanya Wali Paidi kepada bangsa jin. Kami gak punya, jawab mereka. Wali Paidi langsung mengobrak-abrik tempat para jin tersebut. Para jin lari tunggang langgang dan banyak sekali yang terluka. Selanjutnya setiap tempat yang ada jinnya didatangi oleh Wali Paidi ini dan kalau ditanya jawabannya gak punya korek api maka Wali Paidi ini langsung mengobrak-abrik tempat tersebut. Gemparlah seluruh bangsa jin di Gunung Arjuna melihat sepak terjang Wali Paidi ini. Seluruh desa dan kota dari kerajaan jin di Gunung Arjuna ini telah diobrak-abrik oleh Wali Paidi. Nama Wali Paidi menjadi terkenal menjadi momok yang menakutkan di kalangan bangsa jin. Dan akhirnya tibalah Wali Paidi ini di pusat kerajaan bangsa jin. Ketika sampai di gerbang kerajaan Wali Paidi disambut oleh 2 prajurit yang memang oleh raja mereka diperintahkan untuk menyambut Wali Paidi dan mengantarkan kepadanya. Tampak wajah-wajah yang ketakutan di wajah prajurit jin ini melihat Wali Paidi. Dengan suara tergagap-gagap prajurit ini mempersilahkan kepada Wali Paidi untuk masuk istana dan menemui raja mereka. Dalam istana Raja Jin yang bernama Ismoyo ini sudah menunggu kedatangan Wali Paidi. Setelah Wali Paidi masuk istana, Raja Ismoyo ini langsung turun dari singgasananya menyambut langsung Wali Paidi dan mempersilahkan Wali Paidi untuk duduk di sampingnya. Dengan agak takut Raja Ismoyo ini bertanya, hamba dengar Tuan Wali telah membuat geger kerajaan hamba. Tuan telah mengobrak-abrik seluruh wilayah kerajaan tanpa ada yang sanggup melawan Tuan. Apakah gerangan yang Tuan cari, sehingga Tuan murka begini? Mungkin hamba bisa membantu. Wali Paidi menjawab, aku mencari korek. Apakah Anda punya? Seluruh prajurit tegang menunggu jawaban raja mereka. Senjata pedang dan tombak sudah mereka pegang dengan erat bersiap kalau-kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Keringat yang berbau kemenyan keluar dari pori-pori para prajurit Raja Jin yakni Raja Ismoyo. Suasana tegang masih sangat terasa, saking tegangnya ada prajurit yang terkencing-kencing di celana. Tuan Wali, buat apakah korek tersebut kalau hamba boleh tahu? Tanya Raja Ismoyo. Buat menyalakan ini dan membuat ini, jawab Wali Paidi sambil menunjukkan rokok dan kopinya. Hanya untuk itu? Tanya Raja Ismoyo heran. Iya, hanya untuk ini, jawab Wali Paidi singkat. Raja Ismoyo membatin dalam hati. Wali ini aneh. Masa hanya gara-gara pingin ngerokok dan ngopi aja dia telah menghancurkan kerajaanku? Dasar Wali Semprul. Namaku Paidi bukan Semprul, sahut Wali Paidi. Ah, maaf Tuan, ternyata Tuan bisa membaca isi hati hamba. Raja Ismoyo mulai takut dan heran. Terus, gimana sampeyan punya korek apa tidak? Tanya Wali Paidi lagi.
Kalau hanya untuk menyalakan itu, pakai ini aja Tuan, jawab Raja Ismoyo sambil menjulurkan jari telunjuknya yang tiba-tiba bisa mengeluarkan api. Masya Allah, kalian kan memang terbuat dari api. Maaf baru ingat, jawab Wali Paidi sambil cengengesan. Wali Paidi mendekati Raja Ismoyo, mengeluarkan sebatang rokok Ji Samsu refillnya dan mulai menghisap rokoknya. Allah, begitulah yang terdengar ketika Wali Paidi merokok. Selanjutnya Raja Ismoyo memanggil panglimanya dan berkata kepadanya, "Buatkan kopi buat Tuan Wali ini," perintah Raja Ismoyo sambil mengambil kopi dari Wali Paidi dan menyerahkan kepada panglimanya. "Jangan manis-manis ya," kata Paidi kepada panglima bangsa jin tersebut. Kerajaan Raja Ismoyo ini yang terkenal angker dan ditakuti bangsa jin dan manusia sekarang berubah bagaikan warung kopi pinggir jalan gara-gara Wali Paidi. "Sampeyan tidak merokok?" tanya Wali Paidi. "Tidak," jawab sang raja. "Apakah sampeyan jin Muhammadiyah?" tanya Wali Paidi lagi. "Saya tidak mengerti maksud Tuan," jawab Raja Ismoyo heran. "Maaf, agama sampeyan apa?" tanya Wali Paidi. "Saya tidak beragama," jawab Raja Ismoyo. "Oh, begitu," gumam Wali Paidi. Keduanya lalu terdiam agak lama. "Maaf Tuan, wirid apa yang Tuan baca, sehingga Tuan tidak bisa dikalahkan oleh para prajurit saya?" tanya Raja Ismoyo penasaran. "Hizib dan solawat," jawab Wali Paidi. "Maukah Tuan mengajarkan kepada saya?" pinta Raja Ismoyo. "Iya, boleh. Tapi sampeyan harus masuk Islam dulu," jawab Wali Paidi. Lalu Raja Ismoyo memanggil panglimanya, memerintahkan kepadanya untuk mengumpulkan seluruh rakyat dan semua prajuritnya. Dalam sekejap balai agung istana ramai dipenuhi prajurit dan rakyat, bahkan sampai meluber keluar istana. Selanjutnya Raja Ismoyo bersimpuh di kaki Wali Paidi diikuti seluruh rakyatnya. "Kami dengan sukarela siap masuk Islam, mengikuti agama Tuan," kata Raja Ismoyo kepada Wali Paidi. "Baiklah, ikuti apa yang aku ucapkan," kata Wali Paidi. Dengan suara yang sangat berwibawa Wali Paidi mengucapkan 2 kalimat syahadat diikuti seluruh bangsa jin kerajaan Raja Ismoyo. Ucapan syahadat para bangsa jin ini menggema ke seluruh Gunung Arjuna, bahkan seluruh hewan di Gunung Arjuna berhenti sejenak, tidak ada yang bersuara mendengarkan ucapan syahadat ini. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Wali Paidi mengajarkan kepada mereka apa itu Islam dan menjabarkan arti iman secara singkat. Selanjutnya Wali Paidi tinggal di istana Raja Ismoyo guna mengajari mereka cara sholat, cara berzikir dan lain sebagainya. Setelah beberapa minggu tinggal di istana, Wali Paidi akhirnya mohon pamit kepada Raja Ismoyo. "Kami masih butuh pencerahan dari Tuan, sudilah kiranya Tuan tetap di sini beberapa hari lagi," pinta Raja Ismoyo kepada Wali Paidi. "Jangan khawatir, kelak aku akan datang lagi kemari," kata Wali Paidi, dan dengan tersenyum Wali Paidi mendekati Raja Ismoyo dan memegang dada Raja Ismoyo, sambil berkata, "Ajaklah hatimu untuk zikir terus-menerus, ucapkan Allah. Allah, secara berkesinambungan, dalam keadaan apapun teruslah berzikir, dan berusahalah selalu dalam keadaan punya wutlu, andai Allah mencabut nyawamu, kamu dalam keadaan suci." "Terima kasih Tuan, pesan Tuan akan kami laksanakan," jawab Raja Ismoyo dengan takzim. "Kalau hatimu sudah beres berzikir, maka Allah sendiri yang akan membimbingmu," kata Wali Paidi. "Apakah kami akan menjadi wali kalau hati kami sudah bisa berzikir sendiri?" tanya Raja Ismoyo. Jangan sekali-sekali punya niat pingin menjadi wali, karena keinginan itu termasuk nafsu, berzikirlah karena Allah, jangan ada niatan yang lain, jelas Wali Paidi. Setelah menghisap rokoknya Wali Paidi berkata lagi, "Allah menjadikan manusia pemimpin di muka bumi ini. Dan mengangkat para walinya dari kalangan manusia," jelas Wali Paidi lagi. "Oh begitu, kalau Allah menghendaki begitu kami sangat ridho dengan keputusan Allah tersebut," jawab Raja Ismoyo magut-magut. "Kalau boleh tahu Tuan ini wali yang bagaimana?" tanya Raja Ismoyo selanjutnya. Aku adalah wali abdal, wali pengganti. Kalau istilah dalam sepak bola sebagai pemain cadangan, wali tingkat rendah, aku dulu hanya seorang abdi seorang kiai. Tugasku hanya menyiapkan rokok dan kopi. Setelah kiai saya meninggal akulah yang dipilih Allah sebagai gantinya, terang Wali Paidi. "Jadi wali itu jumlahnya tetap sama dari dulu sampai sekarang?" tanya Raja Ismoyo dengan bersemangat. "Iya,
Jumlahnya wali di seluruh dunia tetap sama, karena setiap yang meninggal pasti ada gantinya, biarpun Kamje tidak ada hak untuk menjadi wali, kamu harus tetap semangat. Karena di mata Allah derajat seseorang itu dilihat dari ketakwaannya, wali itu hanya til yang diberikan Allah buat para wakil-wakilnya di muka bumi, guna untuk mengatur dan menata manusia, dan wali dipilih dari para hamba yang lang dikehendakinya, bukan karena ibadahnya, bukan karena zikirnya, tapi karena kehendak Allah. Jadi salah besar kalau ada orang yang pingin atau mempunyai cita-cita menjadi wali, jawab Wali Paidi. Terima kasih Tuan, mudah-mudahan apa yang Tuan ajarkan kepada kami menjadi ilmu yang manfaat, ucap Raja Ismoyo. Akhirnya Wali Paidi pamit dan meninggalkan Gunung Arjuna diiringi Raja Ismoyo dan seluruh rakyatnya. Setelah Wali Paidi sudah tidak tampak, Raja Ismoyo dengan suara yang lantang berkata kepada rakyatnya. Rakyatku semuanya, nanti atau kapanpun, kalau ada orang yang ke Gunung Arjuna ini berbekal rokok dan kopi, jegen sampai diganggu, jagalah mereka sampai mereka meninggalkan Gunung Arjuna ini, demi menghormati guru kita Wali Paidi. Sesampainya di rumah sehabis dari Gunung Arjuna, Wali Paidi menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Tiap pagi Wali Paidi pergi ke pasar berjualan minyak wangi. Orang-orang di pasar dan di rumahnya biasa memanggilnya Kang Paidi tukang minyak. Sekitar jam 1 siang Wali Paidi ini menutup tokonya dan pulang. Setelah sholat asyar sehabis istirahat siang, Wali Paidi mengajari anak-anak kecil di langgarnya belajar membaca Al-Quran sampai waktu maghrib. Dulu di langgar Wali Paidi yang sederhana ini ramai sekali dipenuhi anak-anak kecil yang belajar mengaji. Tapi setelah ada sistem ikro dan kirati, langgar Wali Paidi ini sepi, anak-anak pada pindah ke TPQ-TPQ yang memang banyak tersebar di kampungnya Wali Paidi ini. Wali Paidi sebenarnya juga ikut pelatihan metode ikro maupun kiroati yang diwajibkan kepada seluruh guru TPQ guna mendapatkan syahadah, semacam ijazah, tapi Wali Paidi tidak lulus dalam pelatihan ini karena seringnya Wali Paidi merokok dan bawa kopi di dalam kelas. Jadinya di langgar Wali Paidi ini metode yang digunakan tetap memakai metode lama, yaitu metode Baghdadi. Keren bagi guru TPQ yang tidak punya syahadah tidak boleh mengajar dengan memakai metode ikro maupun kiroati, dan lama-kelamaan murid-murid Wali Paidi habis, tinggal 5 anak saja yang tetap mengaji di langgarnya Wali Paidi. Orang tua dari kelima murid Wali Paidi ini tetap mempercayakan anaknya ke Wali Paidi ini disebabkan masalah ekonomi. Mereka adalah orang-orang miskin yang tidak mampu membelikan seragam TPQ dan buku terhadap anak mereka. Daripada tidak mengaji, mereka tetap menitipkan anak-anaknya kepada Wali Paidi. Karena di langgar Wali Paidi ini tidak ada tarikan uang, mereka bebas dari biaya apapun. Malah mereka sering dikasih uang jajan oleh Wali Paidi ini. Menjelang maghrib datanglah seorang pemuda yang kira-kira berumur 35 tahun mencari Wali Paidi. Pemuda ini adalah seorang murid Torikoh yang disuruh gurunya mencari Wali Paidi. Nak, carilah kiai di daerah ini, namanya Ali Firdaus, tapi orang-orang di kampungnya biasa memanggil dengan sebutan Paidi. Orang yang memberi faedah, umurnya seumuran denganmu, dan hanya beliau satu-satunya yang bernama Paidi di kampung itu. Kalau kamu ketemu dengannya, sampaikan salamku dan mintalah nasihat padanya. Begitulah yang dikatakan guru pemuda ini kepadanya. Waktu itu pemuda ini disuruh mencari Wali Paidi karena seringnya pemuda ini mengalami hal-hal aneh, seperti ketika sholat, tiba-tiba ia sudah berada di Makkah dan sholat di hadapan Ka'bah, dan banyak orang yang melihatnya sholat di atas daun padahal dia ada di rumah. Pemuda ini akhirnya sowan kepada gurunya dan melaporkan semua kejadian yang dialaminya, dan disuruh mencari Kiai Ali atau Kiai Paidi. Sesampai di kampung yang dimaksud, pemuda ini bertanya-bertanya kepada orang-orang di manakah rumah Kiai Paidi. Di sini tidak ada yang namanya Kiai Paidi, yang ada Kang Paidi, seorang penjual minyak wangi. Baiklah, di mana rumah Kang Paidi penjual minyak wangi itu? Tanya pemuda ini. Pemuda ini yakin bahwa Kang Paidi itulah Kiai Paidi yang dicarinya, keren gurunya JG bilang bahwa nama Paidi hanya satu orang di kampung ini. Pas waktu maghrib pemuda ini sampai di rumah Wali Paidi. Pemuda ini bertanya kepada seorang wanita yang berada di depan rumah Wali Paidi. Apakah benar ini rumah Kang Paidi penjual minyak wangi? Benar nak, dia ada di langgar itu, sedang ngimami sholat maghrib, jawab wanita itu sambil menunjukkan langgar yang berada di sebelah rumah Wali Paidi. Terima kasih Bu, jawab pemuda ini sambil menuju ke langgar guna sholat maghrib dan sekalian sowan kepada Kiai Paidi. Sehabis wudhu pemuda ini masuk ke langgar sholat berjamaah bersama yang lain, dilihatnya yang sholat di langgar ini cuma 3 orang,
berdiri di samping mereka. Ketika pemuda ini mendengar surat Al-Fatihah yang dibaca Wali Paidi, hati pemuda ini menjadi galau karena Wali Paidi ini ketika membaca lafaz Robil Alamin menjadi Robil Ngalamin. Gimana mau khusu, dan diterima sholatnya wong bacanya aja udah keliru. Apakah tidak salah gurunya menyuruhnya sowan kepadanya, gumam pemuda ini dalam hati. Setelah salam dan melakukan wirid seperti biasa pada umumnya, Wali Paidi ini melanjutkan dengan sholat sunnah dan sehabis sholat sunnah Wali Paidi ini keluar dari langgar dan duduk-duduk di teras sambil merokok. Pemuda ini menghadap kepada Wali Paidi. Assalamualaikum, salam pemuda ini. Waalaikumsalam, jawab Wali Paidi sambil tersenyum. Setelah menyampaikan salam gurunya kepada Kiai Paidi, pemuda ini menceritakan maksud kedatangannya dan menceritakan hal-hal aneh yang dialaminya kepada Wali Paidi. Saya juga heran, kok kamu sampai bisa seperti itu ya, mengalami hal-hal yang menakjubkan padahal sholat kamu tadi aja masih sibuk ngurusi tajwid daripada ingat kepada Allah, kata Wali Paidi kepada pemuda ini. Seketika pucatlah wajah pemuda ini, dan dalam hati pemuda ini berkata, Masya Allah, ternyata gurunya tidak salah mengenai kiai muda ini. Pemuda ini semakin menundukkan kepalanya di hadapan Wali Paidi ini. Wali Paidi menyusuri jalan, pergi tanpa arah dan tujuan, dia hanya berjalan dan berjalan, lupa akan makan dan minum. Wali Paidi pingin menghindari orang-orang yang mulai tahu kedudukannya, mulai banyak orang sekarang yang memanggilnya Gus, memanggilnya Kiai bahkan ada yang terang-terangan menggangilnya Sang Wali. Kehidupan Wali Paidi sekarang tampak ramai, ada saja orang yang memerlukan bantuannya, soal jodoh, soal penglaris dan ada juga yang hanya minta barokah doa dan yang paling berat ada yang minta diakui murid. Wali Paidi merasa terusik, dia kepingin merasakan kehidupannya yang dulu. Orang-orang Hani mengenalnya sebagai penjual minyak wangi, dengan pengajar alif-alifan di musola kecilnya. Dan sekarang banyak orang yang berlomba-berlomba pingin membangun musolanya. Wali Paidi pingin menghindari itu semua. Dia jengah akan semua pujian yang dialamatkan pada dirinya, lebih-lebih akan datangnya malaikat yang mengunjunginya baru-baru ini. Wali Paidi mulai memasuki hutan belantara. Dia berjalan terus dan berhenti ketika dia melihat di depannya ada sungai. Dia mendekati bibir sungai, dilihatnya airnya begitu jernih. Dia menunduk dan mulai membasuh tangan dan mukanya. Lalu Wali Paidi memperbarui wudunya, karena Wali Paidi ini diberi kemampuan oleh Allah untuk selalu dalam keadaan suci punya wutlu, atau bahasa ngaji sakparan-parannya, daimul wutlu. Setelah wutlu Wali Paidi baru sadar kalau ada orang yang agak jauh di sampingnya, orang itu sedang memancing. Wali Paidi mendekati orang itu, dia merasa orang itu bukan orang sembarangan melihat wajah dan tiba-tiba aja hati Wali Paidi semakin tentram ketika melihat orang ini. Wali Paidi mau mengucapkan salam tapi kedahuluan orang TSB. Assalamualaikum Kang Paidi, ucap orang itu. Waalaikumsalam, kalau boleh tahu siapakan Anda, tanya Wali Paidi keheranan. Untuk saat ini namaku Syukron Fahmi, jawab orang itu. Wali Paidi terdiam. Dia hanya menunduk memikirkan jawaban orang TSB, dan tiba-tiba saja sikap Wali Paidi berubah dengan sendirinya tanpa ia sadari. Wali Paidi bersikap seakan menghadapi gurunya. Kang Paidi sampeyan tidak seharusnya menghindari semua itu, pujian-pujian itu adalah ujian buatmu. Ujian yang berupa pujian itu lebih berat dari penghinaan. Allah mau meningkatkan derajat sampeyan, ucap orang itu. Wali Paidi semakin menunduk. Ternyata orang yang sedang memancing ini tahu akan keadaan dirinya. Kang Paidi, dengan menghindari pujian-pujian itu sama saja sampeyan menafikan kekuatan Allah, karena Sempin merasa tidak mampu, padahal Allah lah yang memberi kekuatan, kata orang itu lagi. Wali Paidi hanya bisa diam dan semakin menunduk, air mata mulai meleleh dokter matanya. Ingat, la haula wala quwata illa billah, merasa mampu dan merasa tidak mampu itu tidak boleh. Itu sudah syirik khafi bagi orang setingkat sampeyan, karena Allah yang memberi kekuatan, Allah meliputi segalanya. Wali Paidi menangis sesungguhkan, dia yakin orang yang di depannya adalah Nabiullah Khidir, dia ingin bersalaman dengannya untuk memastikannya. Setelah menangisnya agak reda, Wali Paidi mengangkat wajahnya dan mau bersalaman dengan orang itu. Tapi orang yang mengaku bernama Syukron Fahmi sudah hilang dari hadapannya. Setelah bertemu sosok yang mengaku bernama Syukron Fahmi, Wali Paidi masih terdiam dalam duduknya, masih terngiang-terngiang ucapan sosok misterius yang menggugah jiwanya itu.
Wali Paidi berdiri membersihkan tempat duduknya dan mulai melaksanakan sholat. Setelah salam, Wali Paidi berdiri lagi dan melakukan sholat lagi. Begitu terus sampai malam, kira-kira sekitar jam 9 malam, Wali Paidi berhenti dan melanjutkan dengan melakukan wirid. Dia duduk bersila, memusatkan pikirannya, membuang jauh-jauh pikiran-pikiran tentang dunia, menggerakkan hatinya untuk berzikir sir, dan entah berapa lama hal ini terjadi. Dan kemudian Wali Paidi merasakan alam di sekitarnya begitu hampa, tidak ada suara, semua yang berada di sekitarnya jadi hitam gelap gulita. Wali Paidi seakan menjadi udara yang hampa dan bergerak mengitari alam yang hitam pekat ini. Setelah berkeliling, tampak di depannya ada dua sosok manusia yang sedang duduk seperti duduknya orang tahiyat, dan berdiri di samping keduanya sosok berjubah putih yang bercahaya. Lamat-lamat Wali Paidi mengenali salah satu sosok yang duduk di depannya tersebut. Tidak salah lagi, beliau adalah Imam Ghazali Mujtahid Islam, batin Wali Paidi. Lalu Wali Paidi melihat sosok baju putih itu maju ke depan dan berkata kepada sesuatu yang di depannya, sesuatu yang TDK terlihat. Gusti, bagaimana menurut jenengan THDP kedua kekasihmu ini, yakni Nabi Musa dan Al-Ghazali? Tanya sosok putih itu. Lalu ada suara yang mengatakan, Musa dengan izinku bisa menghidupkan orang yang telah mati, tapi aku lebih suka THDP Al-Ghazali karena dia dengan izinku pula bisa menghidupkan hati hamba-hambaku yang telah mati, banyak menghilangkan kebodohan dan membuka jalan buat hamba-hambaku untuk lebih mengenalku. Lalu ketiga sosok itu samar-samar hilang dari pandangan Wali Paidi. Lalu lamat-lamat terdengarlah azan subuh, sedikit demi sedikit alam mulai terlihat kembali. Setelah sholat, Wali Paidi bangkit dan kembali pulang. Wali Paidi berpenampilan lain dari biasanya, dia tampil gaul sekali, memakai sepatu unkel 347, celana jeans pensil airplane system, dan kaos merek Spilis Infection, walaupun semua pakaiannya ini pemberian dari adik Mas Kiai Mursyid yang kebetulan buka toko pakaian distro. Dan dengan memakai kacamata BL hitam Invictus, Wali Paidi berangkat untuk memenuhi undangan Mas Kiai Mursyid dalam rangka tasyakuran dan pembukaan toko onderdil barunya yang mana semua barangnya langsung didatangkan dari luar negeri. Mas Kiai Mursyid ini kalau bisnis memang tidak mau setengah-setengah, sekali terjun beliau langsung menyelam sekalian. Sekitar jam 9 pagi Wali Paidi sudah sampai di toko Mas Kiai Mursyid, tampak terop yang mewah yang tidak begitu besar berada di depan toko. Di bawah terop sudah berjajar rapi kursi yang terbungkus kain putih yang sebagian besar sudah terisi. Di depan terop ada geladak kecil yang juga tertutup kain putih yang di atasnya ada karpet merah yang di sebelah kirinya ada piano semacam elektone. Musik barat slow rock berkumandang mulai awal acara. Yang unik, ada sebagian tamu yang datang memakai kopiah dan sarung sedang tamu lainnya berpakaian ala eksekutif muda. Memang Mas Kiai Mursyid ini mengundang seluruh pelaku bisnis di dalam kota dan sebagian dari luar daerah. Mas Kiai Mursyid ini menyeting acara pada pembukaan tokonya ini dengan model seperti acara pembukaan toko onderdil pada umumnya, tidak seperti acara yang biasa dilakukan seorang kiai di kalangan pesantren, apalagi Mas Kiai ini adalah seorang mursyid. Wali Paidi tidak langsung duduk di tempat acara, tapi langsung menuju dapur umum mencari kopi. Setelah dapat kopi, Wali Paidi duduk di pojok toko, mengeluarkan sebatang rokoknya sambil menunggu kedatangan Mas Kiai Mursyid. Sambil menyedot rokok Masna Wastulasa Waruba, Wali Paidi mengawasi semua temu yang datang. Wali Paidi tersenyum kecil ketika melihat kekikukan para tamu yang memakai kopiah dan sarung itu. Mereka tampak rikuh duduk dikelilingi para tamu yang berpenampilan beda dari mereka dan di tempat yang acaranya tidak diduga oleh mereka sebelumnya. Dari arah belakang datanglah seorang pemuda yang penampilannya seperti Wali Paidi ini, menghampiri dan duduk di samping Wali Paidi. Pemuda ini adalah adik Mas Kiai Mursyid. Udah lama Kang? Tanya pemuda ini setelah mereka bersalaman. Gak, barusan aja datang, jawab Wali Paidi. Sebelum Wali Paidi bertanya soal tamu yang berkopian dan sarungan itu, adik Mas Kiai Mursyid ini sudah menjelaskan kepada Wali Paidi tentang mereka. Anu Kang. Sebenarnya Mas Kiai Mursyid meminta bantuan kepada Kiai Ahmad untuk mendatangkan santri-santrinya untuk datang ke sini guna membantu bagian akomodasi, bagian angkat-angkat meja, tapi terjadi salah paham. Ternyata yang dikirim Kiai Ahmad ke sini adalah para ustadz dan penggede-penggede torikoh. Dikiranya Mas Kiai Mursyid mengadakan acara kumpulan torikoh. Jadinya ya seperti ini, adik Mas Kiai Mursyid menjelaskan kepada Wali Paidi. Oh, begitu toh ceritanya.
jawab Wali Paidi. Tidak lama kemudian datanglah Mas Kiai Mursyid dengan bercelana jeans diiringi cewek-cewek cantik yang berpakaian minim. Tampak seksi-seksi dan mulus-mulus. Mereka ini para sales promotion girl yang didatangkan Mas Kiai Mursyid untuk mengisi di acara pembukaan tokonya ini. Para tamu bertepuk tangan menyambut kedatangan Mas Kiai Mursyid ini, kecuali para tamu yang berkopiah dan sarungan, mereka hanya melongo dan terheran-heran melihat tingkah dan gaya Mas Kiai Mursyid ini, memakai jeans dan dikelilingi cewek-cewek cantik. Di hati sebagian para penggede-penggede toriko ini mulai timbul keraguan atas kemursyidan Mas Kiai ini, dan memang para penggede-penggede toriko ini sebagian besar dulunya adalah murid abahnya. Setelah acara seremonial dimulai dan peresmian atas dibukanya toko onderdil ini sudah dilakukan, tibalah waktu hiburan, musik mulai mengalun lagi dan yang lebih menggeparkan, Mas Kiai Mursyid ini tampil di panggung mini berjoget ria bersama para sales promotion girl yang berjumlah 15 orang ini. Para penggede-penggede toriko semakin melongo melihat Mursyid mereka berjoget dan bersenda gurau dengan para sales promotion girl yang rata-rata cantik dan seksi ini. Wali Paidi hanya tersenyum melihat tingkah dan gaya Mas Kiai Mursyid. Wali Paidi melihat di antara sales promotion girl ini ada satu yang wajahnya sangat mirip dengan Mulan Jamila. Wali Paidi hanya membatin. Ada-ada aja Mas Kiai Mursyid ini. Tiba-tiba Mas Kiai Mursyid ini turun dari panggung mini dan menghampiri Wali Paidi, selanjutnya menggandeng tangan Wali Paidi, ditarik ikut dan diajak joget di atas panggung mini dan Mas Kiai Mursyid ini menggandengkan Wali Paidi dengan cewek yang wajahnya mirip dengan Mulan Jamila itu. Ketika Wali Paidi memegang tangan cewek yang sangat mirip Mulan Jamila ini, detak zikir jantung Wali Paidi semakin kencang. Dari tangan cewek ini terdengar kalimat, "Ya Latif, ya Latif, ya Latif." Dan dari paha dan pantat si cewek keluar kalimat, "Ya Jamal, ya Jamal." Dari seluruh anggota badan si cewek ini mengeluarkan kalimat-kalimat Asmaul Husna. Wali Paidi seakan berjoget di taman surga, musik dan suasana berubah seperti di surga, bunga-bunga yang indah bermunculan di sekitar taman harum semerbak mewangi. Wali Paidi berjoget berputar-putar mengikuti alunan musik yang begitu indah. Wali Paidi baru tersadar ketika mendengar suara Mas Kiai Mursyid, "Wes Kang, ayo balik ke dunia lagi, jangan di surga terus, ini acara jualan onderdil belum selesai." Sehabis dari acara peresmian toko Mas Kiai Mursyid, Wali Paidi pamit pulang. Sebenarnya uang Wali Paidi ini sudah habis sama sekali dikasihkan kepada tamu-tamu Mas Kiai Mursyid yang bersaruk dan berpeci itu, sebagai uang kaget atas acara yang begitu menghebohkan. Mas Kiai Mursyid yang tahu kalau Wali Paidi ini kehabisan uang malah menggodanya, ketika Wali Paidi pamit padanya. "Kang, duit sampeyan kan masih banyak, jadi aku wes gak usah nyangoni, ini garam aja sampeyan bawa," ucap Mas Kiai Mursyid. "Hehehe, iya Mas Yai, terima kasih," ucap Wali Paidi. Memang mulai Mbah Yai, Abah Yai sampai Mas Yai Mursyid ini garam adalah cenderamata pondok beliau-beliau ini. Garam, suuk ini bisa digunakan untuk apa saja, mengobati penyakit dohir maupun batin, dan masih banyak kegunaan lainnya, tinggal niatnya apa bagi yang menggunakannya. Adik Mas Kiai Mursyid menawarkan untuk mengantar Wali Paidi ke terminal tapi Wali tidak mau. "Saya jalan kaki saja sambil jalan-jalan menikmati pemandangan," ucap Wali Paidi kepada adik Mas Kiai Mursyid. Setelah bersalam-salaman Wali Paidi pamit dan meneruskan berjalan ke arah terminal. Zikir selalu menyertai setiap langkah Wali Paidi ini. Ketika Wali Paidi melintasi jalan di pinggir alun-alun ada segerombolan pemuda yang mengawasi Wali Paidi. Dengan tersenyum Wali Paidi meneruskan langkahnya. Wali Paidi sebenarnya sudah tahu kalau sebentar lagi dia akan dicegat dan dipala dimintai duit oleh mereka. Ini yang jadi ganjalan hati Wali Paidi, karena dia sudah gak punya uang sama sekali. Dia akan malu sekali karena tidak bisa memberi kepada orang yang meminta. "Kasihan mereka kalau sampai tidak mendapatkan uang dariku," batin Wali Paidi. Wali Paidi berusaha menghindar karena malu, dia menyeberang jalan berusaha menghindari mereka tapi gerombolan pemuda ini mengikutinya dan satu orang maju ke depan mencegat Wali Paidi. "Duit, serahkan duitmu, ayo cepat," ucap pemuda itu yang rupanya pimpinan gerombolan ini. Wali Paidi dengan tersenyum membuka kacamata hitamnya dan melihat satu persatu para pemuda gerombolan ini. Di kaos pimpinan gerombolan ini ada simbol hati yang bersinar yang bertuliskan, SH. Mereka yang melihat Wali Paidi yang begitu tenang jadi keder, dan mereka heran melihat ketenangan dan tampak tidak ada ketakutan sama sekali di wajah Wali Paidi.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya aku tidak punya uang sama sekali. Maaf aku membuat kalian kecewa. Uangku sudah habis kukasihkan kepada orang lain, ucap Wali Paidi kepada ketua gerombolan ini. Ketua gerombolan ini hatinya jadi bergetar ketika melihat tatapan mata Wali Paidi yang begitu teduh. Hati pemuda ini jadi damai, dan tanpa disadari mata pemuda ini mulai berkaca-kaca. Pemuda ini mulai teringat dengan dosa-dosanya selama ini. Pemuda ini juga tidak tahu mengapa hatinya begitu terenyuh dan teringat dengan masa lalunya, teringat dengan pesan-pesan gurunya dahulu. Kawanan gerombolan ini juga ikut terdiam melihat pimpinan mereka diam tak bergerak sama sekali. Mereka jadi heran, biasanya Mas Gohel, yang nama aslinya Soleh ini kalau ada orang dimintai duit tapi tidak memberi langsung dipukulinya, sampai kelengar tapi sekarang tidak bergerak menghadapi pemuda ini. Saya tidak bisa memberi apa-apa, ini ada garam kalau sampeyan mau, katanya ibu sampeyan sekarang sakit, ucap Wali Paidi kepada pimpinan gerombolan ini yang ternyata bernama Gohel. Pemuda yang bernama Gohel ini jadi heran setengah mati. Pemuda distro ini, Wali Paidi, kok bisa tahu kalau sekarang ibunya lagi sakit dan sudah berhari-hari ini hatinya galau memikirkan penyakit ibunya yang gak sembuh-sembuh, hatinya begitu terenyuh dengan perhatian Wali Paidi terhadap ibunya. Karena selama ini semua orang di kampungnya tidak ada yang peduli dengan keluarganya, mereka hanya mencibir tidak pernah memperhatikan keluarganya. Tanpa bisa ditahan pemuda ini terduduk di hadapan Wali Paidi dan menangis terseduh-seduh. Anak buah Gohel yang berjumlah 7 orang ini lebih heran lagi melihat pemimpin mereka terduduk dan menangis terseduh-seduh di hadapan Wali Paidi. Tanpa dikomando mereka mendekati pimpinan mereka dan membuat pagar betis melingkari Wali Paidi dan Gohel. Mereka berdiri melingkar menutupi mereka supaya orang-orang tidak tahu kalau pimpinan mereka menangis. Mereka malu kalau orang-orang melihat pimpinan mereka menangis. Masa pimpinan preman kok nangis? Wali Paidi menepuk-nepuk pundak Gohel, dan menariknya untuk berdiri lalu berkata. Udah mas, aku sama sampeyan ini masih saudara jadi gak usah sungkan. Gohel berdiri dan mengusap air matanya, kemudian merangkul Wali Paidi. Makasih mas, ucap Gohel kepada Wali Paidi. Mereka lalu bersalaman diikuti seluruh anak buah Gohel juga bersalaman kepada Wali Paidi. Suasana menjadi cair kembali, tidak lama kemudian suasana jadi akrab, seakan Wali Paidi dan gerombolan Gohel ini adalah teman yang sudah lama kenal, karena Wali Paidi ini pintar mengeluarkan joke-joke segar yang membuat Gohel dan anak buahnya tertawa terpingkal-pingkal. Ayo ngopi dulu mas, ajak Gohel kepada Wali Paidi. Monggo, jawab Wali Paidi. Mereka berdua dan seluruh anak buah Gohel menuju ke warung di pinggir jalan. Setelah mengambil tempat duduk mereka memesan kopi, anak buah Gohel menunggu di luar warung. Mas kalau bisa sampeyan berhenti malak orang, kasihan gurumu mas, ucap Wali Paidi. Iya mas, saya akan berusaha mencari kerja yang benar, doakan aja, sahut Gohel. Jangan sampai perguruan sampeyan setia hati, SH itu menjadi singkatan perguruan sakit hati. Gunakan kepandaian silatmu itu sebagai senam untuk kesehatan, itu yang cocok untuk zaman sekarang ini. Beda dengan zaman ketika orang Islam masih punya musuh dulu, jangan belajar silat untuk mencari kesaktian atau untuk perisai diri. Karena perisai diri yang langsung dari Allah adalah sodakoh, belajarlah silat hanya untuk kesehatan, maka kamu tidak akan mencari musuh atau dicari musuh, kata Wali Paidi. Sambil nyeruput kopinya Wali Paidi berkata lagi kepada Gohel. Kalau belajar silat untuk mencari kesaktian atau kekuatan jadinya ya seperti ini, sesama saudara seperguruan tawur, tidak rela melihat perguruan lain unjuk kekuatan, seperti kemarin terjadi penyerbuan terhadap konvoi perguruan keras sakti yang diduga dilakukan oleh perguruan setia hati. Iya mas, memang aku dulu belajar ilmu silat untuk mencari kesatian kekuatan, setelah lulus aku bingung gimana cara melihat kalau aku ini sudah kuat. Akhirnya aku mencari gara-gara supaya punya musuh dan keterusan sampai jadi seperti sekarang ini, ucap Gohel sambil menunduk. Setelah ngobrol-ngobrol yang cukup lama Gohel ini akhirnya terbuka hatinya, mengerti tentang apa arti hidup ini, mengerti manusia itu tinggal menjalankan peran dari Allah, mengerti akan dirinya berperan sebagai apa dan menjalankan sebaik-baiknya peran tersebut. Ada yang berperan sebagai ulama, guru, pedagang, petani dan lain-lain. Hanya ketakwaan kepada Allah yang dinilai dari menjalankan peran tersebut. Terus sampeyan sekarang mau kemana? Tanya Gohel kepada Wali Paidi. Mau ke terminal, jawab Wali Paidi singkat. Hehehe,
Maksudku tujuan sampeyan dari terminal, tanya Gohel lagi. Mau sowan kepada salah satu guruku, jawab Wali Paidi. Kalau begitu mari saya antar, Gohel menawari Wali Paidi. Baiklah, ayo, ucap Wali Paidi. Gohel mendekati pemilik warung dan menanyakan habis berapa semuanya. Pemilik warung terdiam merasa heran dengan sikap Gohel, karena biasanya Gohel ini kalau makan minum di warungnya tidak pernah bayar. Pemilik warung tersebut sangat gembira dengan perubahan sikap Gohel ini. Udah gak usah bayar mas, anggap saja ini sebagai selamatan buat mas. Selamatan kalau sampeyan telah terlahir kembali. Mudah-mudahan tobat sampeyan ini sebagai taubatan nasuha, ucap pemilik warung kepada Gohel. Setelah mengucapkan terima kasih Gohel mengantarkan Wali Paidi ke terminal. Dalam perjalanan Gohel menanyakan perihal tentang orang-orang soleh yang diketahui Wali Paidi. Wali Paidi menceritakan dengan singkat perihal mereka, tentang sifat dan kelebihan para orang-orang soleh tersebut. Tidak begitu lama akhirnya mereka sampai ke terminal. Gohel memanggil salah satu anak buahnya dan membisikkan sesuatu kepadanya, lalu anak buahnya itu pergi. Jangan berangkat dulu mas, tunggu sebentar, kata Gohel kepada Wali Paidi. Tidak begitu lama anak buah Gohel itu datang sambil menyerahkan sesuatu kepada Gohel, lalu Gohel mendekati Wali Paidi dan menyerahkan sesuatu tersebut kepada Wali Paidi. Ini mas tolong jangan ditolak, ucap Gohel kepada Wali Paidi. Ternyata sesuatu tersebut di dalamnya ada uang ribuan yang sebagian sudah kumal, dan ada 2 atau 3 uang 5 ribuan. Wali Paidi terkejut ketika menerima uang dari Gohel tersebut. Jangan khawatir mas, itu bukan uang haram, itu uang sumbangan dari teman-teman, dan saya minta dengan sangat jangan ditolak, jelas Gohel kepada Wali Paidi. Wali Paidi menerima pemberian Gohel tersebut. Setelah bersalaman Wali Paidi naik ke atas bus, masih banyak bangku kosong. Wali Paidi mencari tempat yang enak buat duduk. Akhirnya Wali Paidi memilih tempat di tengah. Setelah bus baru berjalan tampak pedagang rokok naik ke atas bus menjajakan dagangannya. Ketika Wali Paidi hendak memanggilnya si pedagang tersebut sudah menghampiri Wali Paidi dan menyerahkan sebungkus rokok Ji Samsu dan berkata, "Ini pemberian dari Mas Gohel sebagai rasa terima kasih." Begitu juga dengan pedagang-pedagang yang lain. Di dalam perjalanan mereka semua mengasihkan satu barang dagangannya kepada Wali Paidi atas nama Gohel, mulai penjual minuman sampai penjual kacang, bahkan penjual ballpoint 2000 dapat 3 juga menyerahkan ballpointnya atas nama dan rasa terima kasih Gohel kepada Wali Paidi. Ketika Wali Paidi mau membayar karcis bus, Pak Kondektur juga membebaskan Wali Paidi atas nama Gohel juga. Wali Paidi hanya geleng-geleng kepala. Gendeng, soleh ini. Batin Wali Paidi tersenyum sambil teringat wajah Gohel sekitar 2 jam perjalanan. Wali Paidi akhirnya sampai di sebuah kota yang dulunya adalah sebuah wilayah kerajaan Majapahit. Wali Paidi turun sambil membawa satu kresek besar yang berisi minuman dan makanan ringan pemberian dari pedagang-pedagang asongan di atas bus. Baru melangkah turun dari bus Wali Paidi langsung dihampiri seorang gila yang berambut gimbal. Orang gila tersebut langsung narik tas kresek Wali Paidi. "Di Paidi, sini minuman dan makanan ini punyaku," ucap orang gila tersebut, lalu ngeloyor pergi. Wali Paidi membiarkan saja tas kreseknya direbut, dan dia hanya terus mengikuti orang gila TSB karena dia penasaran, orang gila ini kok tahu namanya. Terlihat di sudut terminal orang gila ini tertawa-tawa menikmati makanan dan minuman hasil rampasannya. Wali Paidi berjalan perlahan mendekati orang gila tersebut, dan kira-kira setelah jarak Wali Paidi dan orang gila itu berjarak 10 meteran. Orang gila tersebut berkata dengan masih makan dan minum. "Gak usah heran di, orang yang dekat dengan Tuhannya apa yang tidak diketahui di muka bumi ini, yang diketahui Gusti Allah juga diketahui oleh para kekasihnya, apalagi namamu terkenal di langit sana, namamu seringkali muncul karena seringnya kamu usul ke Gusti Allah." Dengan masih memegang minuman sprite kaleng orang gila tersebut berkata lagi. Para malaikat sering berkata, "Gusti Wali Paidi usul begini, Gusti Wali Paidi minta begini." Hampir semua malaikat mengenalmu, karena seringnya kamu minta dan usul ke Gusti Allah, seharusnya kamu malu di, minta-minta terus seperti pengemis. Hehehe. Wali Paidi terdiam, seperti ditelanjangi. Wali Paidi menghampiri orang gila tersebut dan mencium tangannya. Ketika Wali Paidi memegang tangannya, Wali Paidi kaget karena tangan orang gila ini bagaikan tidak ada tulangnya terasa halus, begitu lembut dan berbau sangat wangi. Ketika Wali Paidi mau menanyakan namanya, orang gila ini mendahului berkata, "Kamu gak usah tahu namaku,
Udah sana, kamu pergi sowan ke kiaimu sana, nanti kita bertemu di sana, dan kalau kamu melihat kiaimu sedang ada tamu agung kamu sebaiknya langsung pamit aja. Wali Paidi cuma mengangguk terdiam, setelah mengucapkan salam Wali Paidi pergi dari situ dan berangkat untuk sowan ke kiainya. Wali Paidi melanjutkan perjalanan dengan naik becak. Setelah sampai Wali Paidi langsung menuju ke ruang tamu, di sana dia disambut salah satu santri kiai yang selalu standby melayani tamu-tamunya. Belum lama duduk, ada dua tamu yang juga mau sowan ke kiai, mereka berdua duduk di samping Wali Paidi. Tidak seperti biasanya kiai kali ini tidak langsung menemui mereka bertiga, Wali Paidi dan kedua tamu menunggu sekitar 1 jam lebih baru kiai keluar. Wali Paidi dan kedua tamu langsung bersalaman dengan kiai. Mereka bertiga mencium tangan kiai dengan penuh takzim, yang sangat berbeda sikap Wali Paidi terhadap kiai ini. Wali Paidi tampak sangat takzim berhadapan dengan kiai. Wali Paidi hanya bisa menunduk, dan tampak butiran-butiran air mata mulai membasahi pipi Wali Paidi. Setelah kiai baru saja duduk, Wali Paidi maju bersalaman lagi dan mohon pamit. Kiai hanya tersenyum dan merestui Wali Paidi. Iya di, salam aja ke dulur-dulur semua, ucap kiai. Inggih kiai, jawab Wali Paidi dengan masih menunduk. Kedua tamu ini heran melihat sikap Wali Paidi, mereka menunggu begitu lama tapi setelah kiai keluar, Wali Paidi kok langsung mohon pamit. Satu di antara dua tamu ini penasaran dan menanyakan hal tersebut kepada kiai. Kiai, Mas tadi itu menunggu panjenengan dengan kami begitu lama, tapi setelah kiai datang, Mas tadi langsung mohon pamit, ada apa gerangan kiai? Tanya tamu. Gimana ya? Kamu langsung aja ke orangnya dan tanyakan hal itu. Dia belum pergi jauh, sekarang dia masih duduk-duduk di pagar jembatan, jawab kiai. Setelah mohon izin dan keluar sebentar, tamu tadi mencari Wali Paidi, dan benar apa yang dikatakan kiai, Wali Paidi masih duduk di pinggir jembatan. Assalamualaikum, ucap tamu ini kepada Wali Paidi. Waalaikumsalam, jawab Wali Paidi. Maaf Mas, saya penasaran dengan sikap sampeyan tadi. Kok langsung mohon pamit ketika baru ketemu kiai? Tanya tamu dengan penasaran. Gimana tidak langsung mohon pamit Kang? Wong di samping kanan kiai ada baginda Rasul dan di samping kiri kiai ada Nabiullah Khidir. Apa yang mau saya omongkan kalau mereka berdua hadir di samping kanan dan kiri kiai? Jawab Wali Paidi dengan mata yang berkaca-kaca. Oh, ganti si tamu jadi heran dan melongo. Di sebuah warung kopi, Lutz Coffee Raden Wijaya, duduklah Wali Paidi di pojok, di sebelah pintu masuk. Dia pesan kopi klasik 1 cangkir, karena hanya menu itu yang menurutnya yang terasa kopi. Lagi asyik merokok datanglah temannya dan duduk di samping Wali Paidi. Namanya, sebut saja, Hasan. Setelah bersalaman dan pesan kopi, temannya berkata kepada Wali Paidi. Bro, aku abis menggoda setan, ucap Hasan. Jawab Wali Paidi seraya senyum. Hasan lalu bercerita, sudah 2 hari ini bro, setiap aku mau sholat isya, setan mendatangiku. Kakiku dipijit, rambutku dibelai, dan mataku ditiup olehnya, dan akhirnya aku kalah. Setelah menyalakan rokoknya, Hasan melanjutkan ceritanya dengan penuh semangat. Dan tadi di hari ketiga, aku berpura-pura terbuai oleh pijatan setan. Tapi lama-lama aku mulai hanyut dan benar-benar mau tertidur. Ketika mataku mau terpejam, aku bentak tubuhku untuk bangun, dan akhirnya aku bangun dan sholat isya. Aku puas bisa membuat jengkel para setan yang gagal memperdayaiku. Apa kamu bisa melihat setan? Tanya Wali Paidi. Tidak, tapi aku bisa merasakannya, jawab Hasan. Sebenarnya setan tetap berhasil menggodamu, kata Wali Paidi. Kok bisa begitu? Coba sampeyan jelaskan, pinta Hasan. Kamu sholat isya sudah bukan karena Allah, tapi karena pingin membuat jengkel para setan. Padahal setannya nggak jengkel, malah senang melihatmu melakukan itu, jelas Wali Paidi. Masya Allah. Iya ya, aku gak menyadari hal itu. Terus selama ini gimana caranya sampeyan melawan hawa nafsu? Tanya Hasan. Aku belum pernah melawan nafsu. Aku hanya minta kepada Allah supaya diberi kekuatan menahan hawa nafsu. Sebab, manusia sudah dicap sebagai golongan yang doif, lemah. Manusia baru kuat kalau diberi kekuatan oleh Allah, beber Wali Paidi. Terima kasih bro, kata Hasan. Setelah menghabiskan kopinya, Hasan pamit pulang.
Tidak lama berselang datang lagi teman Wali Paidi yang lain. Namanya, sebut saja, Sumarno. Sikapnya beda dengan Hasan. Setelah pesan kopi Marno hanya duduk diam di samping Wali Paidi. Ada apa bro? Soal jodohmu ya? Wali Paidi membuka obrolan. Mendengar pertanyaan itu, wajah Marno terlihat sumringah. Betul bro, ini kan sudah 2014, sedang jodohku belum ada juga. Padahal aku sudah minta kepada Allah dan juga sudah minta didoakan oleh banyak kiai, jawab Marno. Sebenarnya Allah sudah memberimu jodoh setiap kali kamu memintanya, jawab Wali Paidi datar. Tapi bro, kok sampai sekarang aku belum nikah? Sergah Marno. Itu karena setiap kali Allah memberimu jodoh, kamu menolaknya. Karena kamu merasa jodoh yang diberikan oleh Allah tidak sesuai dengan selera dan kekarepanmu, keinginanmu, jawab Wali Paidi. Marno terdiam mendengar jawaban Wali Paidi. Terlihat kalau hatinya belum bisa menerima apa yang diomongkan oleh Wali Paidi. Kamu tidak bisa mengatur Allah untuk memberimu jodoh yang sesuai dengan keinginanmu. Allah Maha Perkasa. Gak bisa hambanya yang lemah seperti kita ini mengaturnya. Walaupun begitu Allah tetap Maha Rohman. Setiap kamu menolak, kemudian minta lagi, Allah tetap memberimu. Sampai kapanpun Allah tetap mengabulkan permintaanmu. Biarpun kamu berkali-kali menolak pemberian Allah tersebut, jelas Wali Paidi. Lalu bagaimana bro? Tanya Marno. Gantilah doamu. Jangan mengatur Allah. Mintalah kepada Allah supaya hatimu kuat dan tabah menerima jodoh yang diberikan oleh Allah kepadamu, jawab Wali Paidi. Temannya ini sekali lagi terdiam, dan masih belum juga bisa menerima apa yang diucapkan oleh Wali Paidi. Wali Paidi diminta sowan dan ngabdi selama beberapa bulan di dalam pondok Mbah Dimyati. Ini adalah patroli Wali Paidi yang pertama kali diperintahkan oleh gurunya itu, keluar kota. Apapun perintahnya, kamu harus menuruti tanpa babi bu dan tanpa suhusan. Siap Kiai, jawab Wali Paidi. Hampir 4 bulan Wali Paidi menjadi tukang sapu di dalam Mbah Dim. Dia juga menjadi pembersih kotoran ternak ayam, pencuci pakaian, dan tukang masak santri-santri Mbah Dim. Saat para santri ngaji, dia justru diperintah Mbah Dim untuk tidur. Saat bangun, Mbah Dim selalu saja menyibukkan Wali Paidi dengan kerjaan-kerjaan yang secara kasat mata tidak ada hubungannya dengan ngaji dan tirakat, seperti santri-santri lainnya. Kamu memang mengabdi di sana, bukan menjadi santri. Tidak boleh pulang kecuali diperintah oleh Mbah Dim, kata Mbak Ihsan saat berangkat membuat Wali Paidi terus teringat. Malam itu, Paidi dipanggil Mbah Dim ke ruang dalam-dalamnya. Kamu pilih, mana jodoh yang kamu pilih, kata Mbah Dim tiba-tiba. Jodoh yang mana, Mbah? Wali Paidi bingung. Tak ada seorang pun kecuali dia dan Mbah Dim di ruangan itu. Semua santri tidur. Ada yang tugas jaga malam dan tirakat malam, tapi mereka di lingkungan pondok semua. Cepat, pilih yang mana. Mbah Dim makin berkeras memaksanya memilih jodoh yang tidak dilihat Paidi. Gih, Mbah. Sudah Mbah. Paidi makin tambah tidak paham. Tapi dia tetap menjawab saja. Faman ragiba an sunati falai samini. Barakallahu laka, wa baraka, alaika wa jama bainakuma fi khair. Doa Mbah Dim seperti membacakan doa Modin usai menikahkan dua mempelai pengantin baru. Sudah, kamu pulang. Bilang ke Kiai Ihsan, kamu sudah lulus ngaji dan ngabdi sekaligus, kata Mbah Dim sambil memberikan kenang-kenangan berupa kopiah, yang kini selalu dikenakan Paidi saat patroli. Tak pernah ngaji, tapi kok lulus. Gumam Paidi. Sudah dibilangin, kamu sudah lulus ngaji. Bocah kok goblok. Mbah Dim tiba-tiba menimpali Paidi. Oh, kamu ketahuan. Hahaha. Sowan ke Mbak Ihsan, lapor atas giatnya di Mbah Dim. HP butut Paidi diminta. Beberapa saat, Mbak Ihsan terlihat mengetik beberapa nomor. Halo Oma Irama, ini ponakanmu mau menikah. Kirim duit 1000 ya. Bantu dia. Sudah? Begitu saja kalimat yang keluar dari Mbak Ihsan di telepon. Siapa Mbah yang jenengan telpon? Saudaramu, Oma Irama, Raja Dangdut Kuwi. Ponakan jenengan mau nikah. Siapa? Kamu kan keponakan dia. Sejak kapan aku jadi keponakan dia? Paidi bergumam. Hahaha, murid goblok. Makanya Mbah Dim nyebut kamu goblok. Paidi ketakutan.
HP-nya dikembalikan. Mbah Ihsan kembali jalan. Selendangnya disarungkan. Kopi yang diseduhnya disuramkan ke kaki Paidi. Ini, untuk bos kopi. Bos kopi, gumamnya. Mbah Ihsan pergi. Jalan menjauh, sambil terus teriak, Paidi goblok. Paidi goblok, goblok kok Paidi. Meski sering dihajar kalimat rendah oleh Mbah Ihsan, ia terus hunusdan dengan gurunya yang nyeleneh itu. 4 bulan kemudian, di percakapan telepon. Halo, kamu namanya Paidi kan? Suara perempuan ada di seberang sana. Ini siapa ya? Kamu harus bertanggung jawab. Kamu suamiku. Kamu sudah menikahiku. Tapi kamu tidak pernah mengunjungiku. Oi, ini siapa? Saya belum menikah. Nerocos aja. Kamu orangnya tinggi, kurus, rambut gondrong dan sering pakai peci coklat dan celana hitam kemana-mana. Aku tahu kamu. Kaosmu selalu putih, tak pernah bergantikan. Kapan-kapan aku akan datangi rumahmu. Aku tahu alamatmu dan warna kulitmu. Aku paham. 2 bulan setelah percakapan itu, ada rombongan dari jauh datang ke rumah Wali Paidi. Seorang perempuan cantik di antara ayah dan ibunya. Mereka bercerita, Wali Paidi adalah suaminya. Keluarga Wali Paidi jelas keberatan. Mereka merasa tidak pernah menikahkan Paidi dengan perempuan manapun tapi ada yang mengaku telah menghamilinya. Cerita kalau Paidi menikahinya di alam lain dalam mimpi jelas ditolak oleh keluarga Paidi. Warga desa geger. Paidi yang selama ini dikenal santri, tersiar luas sebagai laki-laki yang tidak terpuji. Tuduhan sebagai orang yang menodai kesucian wanita melekat ke Wali Paidi. Wali Paidi membiarkan isu yang kian liar. Ia tak kuasa melawan cibiran masyarakat. Dijelaskan pun tidak akan berhasil. Mereka sudah termakan hoaks dan tidak pula melakukan tabayun. Ia terima cibiran itu dengan senyuman. Terima kasih Mbah Dim dan Mbah Ihsan. Doa Paidi dalam munajatnya. Kini, Mbah Dim sudah tiada. Begitu pula Mbah Ihsan. Bersama istrinya dari ujung kulon itu, Wali Paidi memang menjadi bos kopi, dengan kedai kafe Paidi, dan kopi-kopi khasnya, Gaza Coffee. Mbah Dim dulunya ternyata sudah menjodohkanmu dengan santrinya berarti Mbah. Tanya Yik Lukman. Lamboh. Tanya saja sendiri ke istriku. Dia memang santri Mbah Dim. Bapaknya, mbahnya, pernah nyatri di Mbah Dim semua.